Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal asr, hari Selasa 30 Januari 2024, bertepatan dengan malam ke-19 atau hari ke-19 dari bulan Rajab 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dan Aqidah dalam pembahasan Kitabut Tauhid karya Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang ke-22, bab majaa anna ba'da hadhil ummah ya'budul ausan. Bab penjelasan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Maknanya khabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga dari Allah Jalla wa ala, kaum muslimin akan terjatuh kepada penyembahan berhala. Beristidlal dengan ayat yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, alam tara ilal ladina utun nasibam minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut. Maka Allah berfirman, alam tara, apakah engkau tidak memperhatikan ilal ladina utun nasiba minal kitab, kepada orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, tetapi mereka lebih percaya kepada jibt wa taghut. Maka jibt wa taghut, sesembahan kepada selain Allah. Dan juga Allah berfirman, qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika masubatan indallah. Maka katakanlah, inginkah kalian kuberikan tentang orang-orang yang pembalasannya dari Allah itu lebih buruk daripada orang-orang fasik biasa di sisi Allah? Man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada taghuta. Yang mana mereka orang-orang yang diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang lebih buruk daripada hanya sekedar orang-orang fasik. Itu adalah pertama, mereka yang dilaknat oleh Allah, yang kedua dimurkai oleh Allah, dan di antara mereka yang dijadikan kera dan babi, dan mereka orang-orang yang menyembah tagut. Maka ini pendalilannya jelas bahwa di antara mereka ada yang menyembah berhala. Dan Allah berfirman, qala ladina golabu ala amrihim lanattakhidanna alaihi masjida. Maka Allah berfirman, berkatalah orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Di dalam surat Al-Kahf. Maka peribadatan selain Allah di atasnya. Adapun di dalam hadis lebih jelas lagi. Kalau tadi di dalam ayat bersifat umum, bisa jadi mereka bukan dari kaum muslimin, tetapi mereka memang orang-orang Yahud wan Nasara yang menyembah kepada selain Allah. Namun di dalam hadis lebih berkerucut, mengkerucutkan bahwa yang diinginkan adalah dari sebagian umat ini. Maka di hadis Abi Sa'id bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda,
la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, qala faman. Nah, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, sungguh kalian akan mengikuti agama-agama adat istiadat mangkana qablakum, dari agama selain kalian. Siapa? Al-Yahud, selain muslimin, wan nasara. Dan antum mengetahui bagaimana Al-Yahud pertama kali mencetuskan penabian Uzair menjadi anak Allah, dan diikuti oleh An-Nasara yang tadinya kenabian Isa kemudian diangkat menjadi anak Allah, menjadi Yesus Kristus. Maka ini menunjukkan bahwa umat-umat sebelum kaum muslimin mereka kufur, musyrik. Dan Allah berfirman di dalam surat Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Yang maknanya bahwa telah kufur orang-orang Yahud sebelum mereka, mengatakan Uzair seorang nabi dijadikan anak Allah. Kemudian diikuti oleh orang Nasara dan menyatakan Isa ataupun Yesus Kristus anak Allah. Maka ucapan Yahudi diikuti oleh ucapan orang Nasara. Dan tidak cukup di sini, Nabi mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Maka pasti di antara kalian ada yang mengikuti umat-umat sebelum kalian. Dan apakah ada? Jawabnya banyak. Maka mereka mengikuti orang-orang Yahud dan Nasara bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah yang lain. Maksudnya dalam satu kumpulan bulu-bulu anak panah itu sama. Dan begitupun sampai-sampai mereka orang Yahud dan Nasara dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Jika mereka masuk kepada lubang dob, maka kalian kaum muslimin akan masuk lubang dob juga. Menunjukkan bahwa mereka kaum muslimin akan meniru dari agama-agama orang terdahulu. Dan itu banyak sekali. Berapa dari kaum muslimin pindah agama, mulai dari para selebritis, dikarenakan bermain film dengan orang-orang Nasara, maka akhirnya pindah agama. Atau berteman dengan artis yang Nasara, pindah agama. Itu orang selebritis yang terkenal, dan khobar-khobar mereka tiap hari diumbar di media sosial. Maka mereka dengan bangga pindah agama sesuai agama pacarnya, sesuai agama selingkuhannya. Dan di sana ada orang-orang yang miskin dan papa, didakwahi oleh mereka, tansir, orang-orang yang mengajak kepada agama Nasara di desa-desa terpencil, di gunung-gunung, di lembah-lembah. Maka mereka memberikan bantuan-bantuan sosial, mulai dari makanan dan pembangunan. Maka berpindah agama. Maka ini sesuai dengan ucapan Nabi, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Maka bagaimana jika mereka masuk kepada lubang dob? Perlu diperhatikan makna dari dob. Dob di sini adalah binatang yang berbentuk kadal. Dan kadal ini khusus di padang pasir.
yang mana mempunyai kekhususan dan keistimewaan dari kadal-kadal di tempat kita. Dan kadal ini besar, bisa mencapai 1 lengan. Maka telah datang hadis penghalalan untuk dimakan, seperti hadis Ali dan sebagainya di Sahih Al-Bukhari, bahwa Nabi diberikan hidangan dob di saat sedang safar tentunya. Kalau dia dengan istrinya bersama Aisyah, Hafsah, ngapain lagi makan dob? Kadal gurun pasir. Maka zahirnya dalam keadaan safar. Kemudian diberikan dob yang sudah masliyah, maknanya sudah dipanggang, siap makan. Maka Nabi tidak memakannya dan mengatakan, hada laisa min ta'amina. Ini bukan dari makanan biasa kita. Maksudnya belum pernah Nabi mencoba, dan itu bukan dari makanan yang biasa kita makan. Maka Nabi merasa jijik. Namun dimakan oleh para sahabat, dan ini menunjukkan tentang hadis takririyah. Apa makna hadis takririyah? Hadis exception. Hadis di mana Nabi memberikan suatu hukum pembolehan dan Nabi menyetujui dan tidak melarang para sahabat untuk memakannya. Ini yang diinginkan dengan dob. Dan dob ini binatang yang khusus, dan sekarang kalian mudah untuk mencarinya, tinggal melihat di internet, uktub dob, ba, maka akan keluar gambar yang ada dob. Jangan da, ba, jadi dub, nanti jadi beruang. Bercakar besar jadi beruang grizzly. Dia dob, kadal. Namun kadalnya penuh keistimewaan sehingga dihalalkan